A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ayat 23 sampai ayat 32. Afara'aita, apakah kamu melihat, manittakhaja, orang yang menjadikan ilahu, Tuhannya, hawahu, hawa nafsunya. Jadi Tuhannya itu hawa nafsu. Wa adallallahu, kasih, dan Allah menyesatkannya, membiarkan dia sesat. Ala ilmin, atas pengetahuannya. Wa khatama, dan Allah telah mengunci ala sabihi, pendengarannya. Wa qalbihi, dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi, dan Allah telah menjadikan penglihatannya gisawah, ada penutup. Jadi penutup, ya, jadi tidak bisa melihat yang benar yang salah. Wa may yahdihi, siapa orang yang dapat memberikan petunjuk min ba'dillah, sesudah Allah, atau selain Allah. Afala tazakkarun, apakah kalian mengingat? Jadi ayat ini mengingatkan kita ada orang-orang yang Tuhannya itu adalah hawa nafsu. Ya, Tuhannya hawa nafsu. Padahal harusnya nafsu itu dikendalikan oleh iman. Allah ciptakan manusia ini memiliki akal. Tetapi akalnya itu dikuasai oleh nafsunya. Bahkan dalam ayat ini jelaskan ada orang yang menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan, sebagai ilah, sebagai Rabb. Nauzubillahi min zalik. Ya. Jadi yang memerintahkan dia, yang membuat dia maksiat itu karena Tuhannya nafsu. Yang penting nafsunya menganggap ini baik, ya baik, ya nafsu. Nauzubillahi min zalik. Ya, dalam asbabun nuzul surah Al-Jasiyah 23 ini, riwayat dari Sa'id bin Zubair. Ayat ini berkaitan dengan kaum Quraisy yang mempunyai kebiasaan menyembah batu, patung selama beberapa waktu. Jika mendapatkan sembahan yang baik, mereka akan meninggalkan sembahan yang lama, kemudian menyembah kepada sesembahan yang baru. Ini ayat ini. Jadi emang Tuhannya nafsu. Ya, auzubillahi min dzalik. Zaman sekarang ini memang banyak sekali gak sadar nafsunya sebagai Tuhan yang memerintahkan dia. Yang penting bagaimana dia memuaskan nafsunya. Nafsu lawamah, nafsu amarah, ya. Nafsu yang tunggangannya setan. Ya, akhirnya dia melalaikan perintah Allah. Ya, yang penting sesuai dengan kehendak nafsunya. Maksiatnya, kejahatannya, jadi sudah menikmati kemaksiatannya. Nauzubillah. Orang yang seperti ini, kata Allah dalam surah Jasiyah, wadallahu ala ilmin, Allah membiarkan karena sudah menjadi budak nafsu, ya, Tuhannya nafsu, Allah membiarkan dia sesat. Jadi maksudnya Allah membiarkan dia sesat. Ala ilmin, atas pengetahuannya, atas pengetahuannya. Dan orang yang seperti ini, ya, wa khatama ala sambihi wa qalbihi, Allah mengunci pendengarannya, Allah mengunci hatinya. Wa ja'ala ala basar, dan Allah menjadikan penglihatan gisawah, penutup. Artinya karena orang tadi menjadikan nafsu sebagai Tuhan, sebagai ilah, sebagai Rabb, akhirnya orang tadi Allah biarkan tersesat karena ilmunya begitu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kalimat wadallahu ala ilmin ini
ada dua pengertian. Pertama, Allah menyesatkan orang tersebut karena Allah mengetahui dia memang sudah berhak mendapatkan kesesatan. Yang kedua, Allah menjadikan sesat sesudah sampai kepada pengetahuan dan sudah dalil ditegakkan kepadanya. Ya. Jadi artinya dibiarkan sesat karena mereka menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Kalau seperti ini, Allah akan mengunci pendengarannya, ya, penglihatannya, dan juga basarihi, penglihatannya, hatinya, pendengarannya, penglihatannya Allah kunci. Nauzubillah. Kalau seperti ini sulit mendapatkan cahaya ilahi, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Banyak orang nih, mungkin dia agamanya Islam, tetapi karena nafsunya menguasai dirinya, dominasi nafsu sudah menguasai dirinya, maka tuannya adalah nafsu. Ya. Yang penting kaya. Makanya kekayaannya itu menghalalkan segala cara. Yang penting punya jabatan. Dengan berbagai cara dia supaya jabatannya naik terus. Yang penting terkenal dengan berbagai cara supaya terkenal. Yang penting ya dia senang. Nah, itulah nafsu. Nafsu itu begitu kan. Nafsu sudah jadi ilahnya sebagai Tuhannya. Faman yahdi min ba'dillah. Barang siapa yang dapat memberikan petunjuk sesudah Allah. Artinya siapakah yang dapat memberikan petunjuk kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berlarut-larut nafsu sebagai Tuhannya sulit dah. Karena sudah ditutup hatinya, pendengarannya, penglihatannya sudah ditutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Dan banyak ini, Pak. Banyak orang yang sekarang Tuhannya nafsu tanpa ia sadar. Ya. Jangankan perintah Allah yang sunnah, yang wajib pun tidak mau dia, meninggalkannya dengan enaknya. Salat, puasa, zakat, haji udah menganggap remeh. Ya karena nafsu sebagai Tuhannya sudah dikuasai oleh nafsunya. Makanya dalam surah Al-A'raf 176 sampai 179 itu ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya itu lebih sesat dari binatang. Adall, lebih sesat dari binatang. Al-A'raf 176 sampai Al-A'raf 179. Lebih sesat dari binatang. Dan negeri kita ini paling banyak ya istilah-istilah kebinatangan karena nafsunya lebih dominan daripada imannya. Laki-laki yang mempermainkan wanita, buaya darat. Yang suka rentenir, lintah darat ya kan ya. Laki-laki wanita satu rumah tanpa ikatan nikah namanya kumpul kebo. Kebo padahal mah manusia yang kumpul. Ya kan? Wanita yang jual diri namanya kupu-kupu malam. Nah, itu kan. Ya, kemudian yang ditangkap KPK tikus, ya kan? Ya. Monyet. Nah, macam-macam tuh istilah-istilah kan. Musang berbulu domba gitu kan. Itu artinya apa? Sudah nafsu sudah dominan. Sudah menguasai oleh nafsunya. Istilah kebinatangan tadi menunjukkan manusia itu lebih rendah dari binatang. Kalau bajing itu hanya kelapa yang dimakan. Tapi kalau bajingan, nah macam-macam lah ya. Ya kan, minyak dioplos, pertamax dioplos, beras dioplos, ijazah palsu. Nah itu, macam-macam lah ya. Orang Jepang, ya wali kota, ijazahnya palsu, mundurkan diri, Pak. Dia mengakui dia bukan diri dari wali kota pejabat. Sekarang presiden. Ini negeri kita ya. Ini kata Habib Rizik ini sedang dibongkar kebobrokan. Ketahuan orang semua udah sadar sekarang. Semua rakyat Indonesia udah sadar kita dibohongi 10 tahun itu luar biasa. Ya.
Dan nggak ada yang gini, ya kan? Dulu karena jahatnya sama Habib Rizik itu luar biasa, santrinya dibunuh, ya kan? Yang di kilometer sampai sekarang kan nggak jelas. Dengan berbagai cara dia mau dibunuh kan, Masya Allah. Sekarang ketahuan. Alhamdulillah. PKI gaya baru itu begitu, menghalalkan segala cara. Kenapa begitu? Karena Tuhannya sudah jadi nafsunya jadi Tuhan. Nafsunya sudah menjadi Tuhan. Yang penting berkuasa, yang penting kaya, dengan ya nggak udah ingat lagi lah. Ingat lagi ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Sudah dilabrak semua. Nauzubillahi min dzalik. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Surat ayat 24. Wa qalu, mereka berkata, Allah menceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang sudah nafsunya menjadi tuhannya. Mereka berkata, "Mahia, tidaklah ini illa kecuali hayatuna dunya, kehidupan kami ya di dunia. Namutu, kami mati, wa nahya, kami hidup, wa ma yuhlikuna, dan tidak ada yang membinasakan kami illa dar, kecuali waktu. Wa ma lahum bidzalik, dan tidak ada bagi mereka bidzalika dengan ucapan itu min ilmin, ilmu, pengetahuan sedikit pun. Inhum illa yazunun, tidaklah mereka itu kecuali menduga-duga aja. Yaitu mereka orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Ketika ditanya, ngomongnya begini nih, ini ucapan orang kafir, orang musyrik, orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Ya, apa kata mereka? Ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya. Kehidupan ini ya di dunia ini. Kita mati, kita hidup ya di dunia ini. Ya. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya waktu saja. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia ini. Kami mati, kami hidup, ya, itu. Jadi mereka itu tidak percaya ada alam akhirat, kehidupan akhirat. Ya. Orang yang sudah menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, udah nggak percaya lagi dengan akhirat. Kami hidup, kami mati ya di dunia ini dengan berjalannya waktu. Ya, inilah orang-orang musyrik waktu itu, orang kafir yang ingkar, yang nggak percaya dengan akhirat, alam kubur, dengan kebangkitan. Dan juga orang-orang yang ateis, orang yang tidak percaya agama. Ya sebenarnya adalah nafsunya sudah jadi Tuhannya. Ya. Jadi memang seperti itu kejadiannya. Jadi ungkapan-ungkapan ini ya karena praduga saja, dugaan, bukan karena ilmu, bukan hanya pengetahuan. Kalau orang mati saja. Diriwayatkan dari hadis Abu Dawud, Imam Nasa'i melalui Sufyan ibnu Uwainah dari Az-Zuhri dan Said Al-Musayyab, Bukhari Muslim dari Abu Hurairah an Rasulullah pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala yu'dini ibn Adam yasubud dahr wa ana dahru biyadil bamru wa qallibul lailatu wa nahar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi hadis qudsi ini, anak Adam, manusia itu menyakitiku, dia mencaci masa waktu. Akulah yang menciptakan waktu, kata Allah, di tangan kekuasaanku urusan itu. Akulah yang menggilirkan malam dan siang. Jadi dalam hadis qudsi ini, orang-orang yang mengatakan kehidupan dunia, ada dunia aja, kami hidup, kami mati, kecuali hanya waktu yang berjalan, berarti dia ini sudah mencaci, menghina waktu. Padahal waktu itu diciptakan oleh Allah. Bahkan di tangan kekuasaan Allah lah urusan waktu itu. Jadi ucapan mereka itu hanya ucapan duga-dugaan saja, ucapan nafsu. Ya. Nah, lebih lengkap lagi dalam hadis Rasulullah SAW yang lain,
mereka mencaci maki waktu. Maka Allah berfirman, manusia menyakitiku, dia mencaci maki waktu, padahal akulah yang menciptakan waktu. Di tangan kuasaanku lah urusan itu, akulah yang menghilarkan malam dan siang. Ya, ini banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengungkapkan tentang masalah waktu. Jadi kalau orang yang mengatakan hidup itu hanya dunia saja, ya berarti dia mencaci maki waktu. Sama aja, itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman dulu, bahkan di zaman sekarang kalau orang yang menjadikan nafsu sebagai tuhannya. Ma'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat 25. Wa idza tusla 'alaihim ayatuna bayyinatin, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami Al-Quran tentang hari-hari kiamat, tentang kebangkitan, bayyinatin dengan sangat jelas, dengan sangat terang, maka hujjatuhum, tidak ada hujah mereka, bantahan mereka, illa kecuali an qalutu, kecuali mereka berkata, uktu, datangkanlah, hidupkanlah biabaina, bapak-bapak kami yang sudah meninggal dunia, nenek-nenek kami, ya leluhur-leluhur kami, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Inilah ucapan orang-orang kafir yang tidak percaya dengan kiamat, kebangkitan, akhirat. Ya, di zaman itu ya. Padahal Allah sudah menjelaskan secara jelas, secara lengkap tentang alam kubur, tentang kiamat, tentang kebangkitan, tentang akhirat. Ya, bayyinatin. Jadi dibacakan ayat-ayat ini kepada orang kafir waktu itu sangat jelas. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wal 'adiyati dobha, ijau waqatil waqt. Itu kan banyakkan ayat-ayat tentang kiamat. Sangat jelas, sangat terang. Tapi mereka, ya orang-orang kafir itu, ya ngomongnya begini, kalau itu benar ada nyari kiamat, coba hidupkan bapak-bapak kami, leluhur kami, kakek-kakek kami, ya hidupkanlah, gitu, sampai nantangin begitu, ya. Nah, jika kalian adalah benar, begitu ya. Jadi ucapan-ucapan orang kafir itu seperti itu, Pak. Jadi mereka itu ingin mengetahui kalau misalnya kiamat itu benar, kalau akhirat itu memang ada, hidupkan kakek kami, bapak kami, seperti ya manusia seperti ini di dunia, seperti hidup kami. Jadi mereka sampai nantangin begitu, Pak. Jika engkau adalah orang-orang yang benar, jika Nabi Muhammad itu orang-orang benar. Nah, apa jawabannya? Jawabannya di ayat 26. Qulillahu yuhyikum, katakanlah hai Muhammad. Nih, jadi ayat ini ditujukan kepada Rasulullah supaya mengatakan kepada orang-orang kafir, Allahu yuhyikum, Allah lah, dialah yang menghidupkan kalian semua. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Summa yajma'ukum, kemudian Allah mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya hari kiamat. Walakin aksarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kalau ada orang kafir yang mengatakan ingin bukti bahwa kalau ada kiamat bapaknya dihidupkan lagi, kakeknya, leluhurnya dihidupkan lagi, maka Allah perintah kepada Rasulullah SAW, ya jawabannya begini, Allahu yuhyikum, Allah lah yang menghidupkan, Allah yang menghidupkan, kemudian dia mematikan, ya kemudian dia mengumpulkan. Nah, sekarang ini kan kita hidup nih, nanti kita mati, kemudian dihidupkan lagi, dikumpulkan pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar, yang tidak ada keraguan tentang kejadian itu, ya akan tapi manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi ayat ini ya menunjukkan bahwa ya orang-orang kafir yang tidak percaya tentang kiamat, maka jawabannya begini,
Allah yang menghidupkan, Allah yang menantikan, Allah yang mengumpulkan. Ayat ini juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 28 di tafsir ayat bil ayat. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mereka kafir kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal kalian adalah tadinya mati. Bahyakum, lalu Allah hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian dimatikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Kan begitu. Mati di dunia, lalu hidup lagi nanti, lalu dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Ya, itu kejadiannya begitu. Dan itu sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan lagi. Dalam ayat lain surah Ar-Rum 27, "Walladzi yabdul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi." Dialah Allah yang menciptakan manusia dari awal, kemudian mengembalikanlah, menghidupkan kembali, kata Allah, ahwanu 'alaihi, lebih mudah bagi Allah. Sangat mudah. Jadi orang yang sudah mati ribuan tahun dihidupkan lagi oleh Allah itu lebih mudah. Yang enggak ada aja jadi ada, Nabi Adam mudah, apalagi yang sudah ada awalnya lebih mudah lagi bagi Allah. Alaihi, sangat mudah bagi Allah. Ya. Jadi ayat inilah jawaban bagi kalau ada orang yang tidak percaya tentang kiamat, percaya dengan akhirat. Ya. Ini juga dijelaskan di dalam berbagai ayat, misalnya dalam Al-Mursalat ayat 12 sampai 13, At-Taghabun ayat 9, Hud ayat 14. Jadi banyak surah-surah yang menjelaskan tentang kita itu akan dihidupkan, dikumpulkan pada hari kiamat. Kemudian ayat selanjutnya 27. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi, semesta langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan yang ada di dalamnya. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari terjadinya akan kiamat. Yauma ijin, pada hari itu, yakhsarul mubtilun, rugilah orang-orang yang melakukan perbuatan batil, perbuatan dosa maksiat. Jadi Allah menjelaskan di ayat 27 ini lebih tentang Allah itu yang memiliki semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Jadi apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi adalah dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai semuanya. Yang di langit, ya, jin, malaikat, yang di bumi, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya dalam kekuasaan Allah, dalam kepemilikan Allah. Ingatlah pada hari terjadinya kiamat. Jadi kita diajak lagi tentang kejadian pasti, yaitu hari kiamat. Ya, apa kata Allah? Yakhsarul mubtilun, rugi orang yang mubtilun, orang yang melakukan kebatilan. Yang dimaksud mubtilun ini adalah orang-orang yang kafir kepada Allah, orang yang mengingkari para nabi, para rasul, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah yang turun. Ya, orang-orang kafir, orang-orang yang mubtilun, orang-orang yang maksiat dosa, dia akan rugi. Kenapa? Enggak ada hari lagi, karena sudah selesai. Ibnu Hatim mengatakan bahwa Sufyan As-Tsauri datang ke Madinah. Ia mendengar Mu'affiri berbicara, mengundang tertawa banyak orang. Sufyan As-Tsauri berkata, "Hai orang-orang tua, tidaklah engkau mengetahui bahwa Allah akan mempunyai satu hari, yaitu rugi orang-orang yang mengerjakan kebatilan." Al-Mu'affiri tetap mengerjakan sehingga meninggal dunia. Demikianlah yang diterangkan oleh Ibnu Hatim. Ya, itu nauzubillahi min zalik. Jadi orang-orang yang batil, maksiat, dosa itu adalah orang-orang yang rugi.
Makanya kita diingatkan lagi oleh Allah ya tentang ayat ini bahwa nanti akan terjadinya kiamat. Wa tara kulla ummatin jasiyah, ayat 28. Kamu lihat setiap umat itu jasiyah, berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, setiap umat dipanggil ya untuk menerima catatan amalnya, kitabiha. Al yauma tuzawna, pada hari itu kalian akan diberikan balasan ma kuntum ta'malun, apa yang kalian pernah lakukan waktu di dunia. Jadi ini kejadian yang sangat luar biasa, ngerinya ya. Setelah alam semesta ini hancur, kiamat, kita kan dikumpulkan. Nah, semuanya dalam ayat ini dijelaskan kulla ummatin jasiyah. Setiap umat itu berlutut. Kenapa berlutut? Karena saking takutnya, saking ngerinya kejadian yang enggak pernah dialami. Ya, enggak ya, suara yang sangat dahsyat. Semuanya berlutut, ya, berlutut. Jadi gimana kalau berlutut itu ya duduk tidak berdiri gitu ya, berlutut gitu. Dengkulnya ada di bawah gitu ya. Berlututlah. Ya. Artinya saking dahsyatnya kejadian waktu itu. Sehingga Nabi Ibrahim di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan, ya Khalilullah, kekasih Allah sendiri mengatakan, ya Allah, selamatkanlah diriku, selamatkan diriku, selamatkan diriku, aku tidak minta kepada engkau pada ini kecuali selamat diriku. Nabi Ibrahim Khalilullah saja sampai ngomong begitu. Khalilullah, kekasih Allah. Kita tahu Nabi Ibrahim itu ya dijadikan Allah sebagai kekasihnya, Khalilullah, karena mengalami berbagai macam ya ujian yang sangat berat. Mulai dari pencarian Tuhan masih mudanya, kemudian dia menemukan Allah, menghancurkan berhala patung, kemudian dibakar hidup-hidup oleh Namrus. Kemudian setelah itu ya menikah, tidak punya anak puluhan tahun, ya nikah kembali baru punya anak, dan akhirnya istrinya pun yang pertama itu juga punya anak hamil, Ishak dan Ismail. Setelah punya anak diuji lagi oleh Allah, suruh sembelih. Jadi ujiannya itu bertubi-tubi. Makanya sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dia ketika kiamat, Nabi Ibrahim saja ngeri ketakutan sampai mengatakan, ya Allah, selamatkan diriku ya Allah, selamatkan diriku ya Allah. Ya, aku tidak meminta kepada engkau ya Allah pada hari ini kecuali keselamatan diriku. Nabi Isa alaihissalam pun ya mengatakan kalimat, aku tidak meminta kepada engkau ya Allah kecuali selamatkan diriku, selamatkan diriku. Nabi Isa, nabi setingkat nabi aja berdoa kepada Allah ketika pada hari dibangkitkan di padang mahsyar ingin selamat dari Allah. Ya. Makanya apalagi manusia biasa. Makanya ada orang yang berdoa ditegur sama Allah, mintanya dunia doang. Makanya jangan kita minta dunia doang, Pak. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Jadi orang mintanya dunia doang. Jadi kalau doa itu, ya Allah kayakan hamba, ya Allah lunasi utang hamba, ya Allah sehatkan. Jadi mintanya dunia doang. Minta ilmu, minta sehat, minta keluarga yang sakinah, minta boleh minta dunia, tapi ditegur oleh Allah. Sebab nanti kalau minta dunia aja, akhirat gak akan dapat. Yaitu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Baqarah 201. Kalau minta itu harus dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi jangan sampai kalau kita berdoa itu minta dunia doang. Ya, sebab yang paling dahsyat itu nanti di akhirat. Ya, dalam keadaan berlutut. Makanya jasiyah, berlutut semuanya umat. Ya, dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Hatim. Ya, Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Ka'anni arakum jasina bil qawami duna jahannam.
Rasulullah bersabda, seakan aku melihat kalian dalam mimpiku dalam keadaan terpisah di atas sebuah bukit jauh dari neraka jahanam. Masya Allah. Ya. Jadi setiap umat itu berlutut dipanggil, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat itu dipanggil menerima catatan amalnya. Catatan amalnya yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dioplos catatan amalnya. Ya, karena pencatatnya itu memiliki kecanggihan luar biasa. CCTV-nya 24 jam selama akil balik sampai kita wafat, Pak. CCTV-nya itu sangat jelas, sangat terang. Mungkin bentuknya bukan hanya buku ya, bentuknya CD, bentuknya ya flash disk atau apa, wallahu alam, bisa terlihat sangat jelas. Detik ini, jam ini, hari ini, menit ini, ya malam siang ketahuan kita lagi ngapain. Lagi tahajud, lagi maksiat, lagi taat, lagi puasa, wah kelihatan sangat jelas. Jadi semuanya mendapatkan catatan kitabiah. Ya, kitabiah. Ya, jadi semuanya dipanggil dengan catatannya. Kullu ummatin utuda ila al yauma tuzawna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu semuanya diberikan balasan apa yang kalian kerjakan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, dia akan melihat kebaikannya sekecil apapun, dia akan melihat keburukannya sekecil apapun. Ya, sangat jelas. Ya, yang dimaksud dengan catatan amal adalah semua amalnya, baik yang taat ataupun maksiat, akan terlihat sangat jelas. Dalam surah Az-Zumar 69, 69, wadiyal kitab waji'a bin nabiyina wasyuhada. Diberikan buku perhitungan perbuatan masing-masing dan didatangkan para nabi dan para saksi. Masya Allah. Ya. Jadi semuanya akan melihat kebaikannya, keburukannya. Yubayyinul insan, yunabba'ul insan yaumajin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'azirah. Dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 13. Pada hari itu diberitakan pada manusia apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya. Bahkan manusia disaksi diri sendiri meskipun dia punya alasan apapun, ya, tidak bisa dibohongi oleh dirinya sendiri. Kemudian ayat 29. Hadza kitabuna yantu alaikum bil haqq. Ini adalah catatan kami yang mengungkapkan alaikum atas kalian bil haqq dengan sebenar-benarnya. Artinya semua catatan amal kita itu enggak ditambahin, enggak dikurangin, enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurangi, sesuai apa yang kita lakukan waktu di dunia. Ya, ini pun dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Wa udil kita wa taral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ma ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Letakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan, orang-orang yang maksiat akan ketakutan dengan catatannya, dan mereka berkata, duhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil, tidak juga yang besar, melainkan yang mencatat semuanya. Mereka dapati yang telah mereka kerjakan, tertulis sangat jelas. Dan Tuhanmu Allah yazlimu rabbuka ahada, tidak pernah zalim kepada siapapun, sesuai dengan apa yang dilakukannya waktu di dunia, tidak ditambahkan, tidak dikurangi, bil haq, dengan sebenar-benarnya. Inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami mencatat, memerintahkan apa-apa yang kalian lakukan dan kalian kerjakan waktu di dunia. Ya, jadi kita itu kan ada dua malaikat, namanya malaikat Raqib dan Atid, yang mencatat sedetail mungkin. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan, sangat-sangat jelas dicatatnya.
Ibnu Abbas menjelaskan bahwa para malaikat mencatat amal manusia itu, kemudian membawa naik ke langit catatan tadi. Maka mereka bertemu dengan malaikat lain berada di Diwanul Amal. Lalu mereka mencotokkan yang telah ditampakkan oleh para malaikat Diwanul Amal dari Lauhul Mahfuz di setiap malam Lailatul Qadar, yang mana di antara telah ditetapkan oleh Allah terhadap hambanya sebelum Allah menciptakan mereka. Maka tidak ada penambahan dan pengurangan sehuruf pun, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Jadi benar-benar apa yang dilakukan oleh kita tercatat sangat jelas. Kemudian ayat 30. Nah, ini kabar gembira. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa yudhiluhum rabbuhum bi rahmati, maka Allah akan memasukkan mereka, Rabbum Tuhan mereka Allah, bi rahmati, di dalam rahmatnya Allah, maksudnya fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, ini kalimat yang tidak pernah terpisahkan. Iman, amal soleh. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh harus berlandaskan iman. Jadi nggak bisa beriman doang tanpa amal soleh, tidak bisa beramal soleh doang tanpa iman. Jadi dua-duanya tidak terpisahkan. Mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh dengan ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Allah, maka Allah akan memasukkan mereka di dalam rahmatnya. Jadi harus diingat ya. Jadi surga itu bukan karena amal, Pak, tapi karena rahmat Allah. Anti rahmati arhamu bika man sya. Engkau adalah rahmatku, aku rahmati siapa yang engkau kehendaki. Ya, jadi kalau orang sudah rahmat Allah, dapat rahmat Allah, pasti dia akan masuk surga. Makanya kita selalu minta rahmat kasih sayang Allah. Dzalika wal fawzul mubin. Demikianlah keberuntungan, kesuksesan, kemenangan yang sangat jelas. Ya, siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh mendapatkan surganya Allah. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, afalam takun ayati, ya, apakah belum ada ayat-ayatku, tusla, yang dibacakan, alaikum, atas kalian, hai orang-orang kafir, fastakbartum, kalian menyombongkan diri, wa kuntum qauman mujrimin, dan kalian adalah kaum-kaum yang mujrimin, yang bakawara, yang selalu melakukan dosa besar. Ya. Jadi kebalikannya, Pak, orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dalam ayat ini, apakah belum datang ayat-ayatku, Allah Quran yang dibacakan atas kalian? Datang, tapi mereka fastakbur, mereka sombong, mereka tidak mau mengikutinya, bahkan mereka mengecam, menghina ayat-ayat Allah. Maka mereka adalah kaum mujrimin. Ya, kaum mujrimin adalah kaum yang pelaku dosa, yang selalu melakukan dosa. Wa idza qila, ayat 32, dan apabila dikatakan kepada kalian orang-orang kafir, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ya, kiamat, kebangkitan itu benar. Was-sa'atu, dan kiamat, la raiba fiha, tidak ada keraguan dalamnya. Qultum, kalian berkata, ma nadri masa'ah, tidaklah kami tahu apa itu kiamat. Inna zunnu illa zunna, tidaklah kami menyangka kecuali hanya perdugaan. Wa ma nahnu bimustaiqinin, dan tidak kami adalah orang yang meyakini kedatangan kiamat. Ya, artinya adalah orang-orang kafir itu tidak percaya dengan kiamat. Itu hanya duga-dugaan saja. Ya, kami tidak meyakini kapan kiamat, ya, adanya kiamat. Kami tidak yakin. Kalau mati, mati aja. Jadi ayat ini menunjukkan bagi kita sangat jelas, sesungguhnya janji Allah itu benar.
Orang yang beriman, taat, beramal soleh, Allah masukkan ke dalam rahmatnya. Orang yang kafir, yang tidak percaya, dia bahkan sampai-sampai mengatakan kami tidak tahu itu kiamat. Kami menyangka itu ada dugaan saja. Padahal sangat jelas, sangat terang ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca hari ini kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Apa sih kesimpulannya? Yang pertama, kesimpulan yang kita bisa ambil adalah ada orang Tuhannya itu nafsu. Nah, ke orang yang Tuhannya nafsu nanti akan ditutup hatinya oleh Allah, pendengarannya, penglihatannya, sulit mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena nafsunya menguasai dirinya. Kemudian kesimpulan yang kedua, orang-orang kafir ini tidak percaya tentang kiamat, tentang kebangkitan. Mereka mengatakan bahwa kalau mati, mati saja. Ya, dunia ini tempat hidup, dunia ini tempat kematian. Kalau sudah mati, selesailah. Kemudian kesimpulan yang ketiga, nanti bahwa kita akan dikumpulkan pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Allah lah penguasa, pemilik langit dan bumi. Dan kesimpulan yang berikutnya, kita semua akan berlutut, sangat ngeri dengan keadaan itu. Sampai Nabi Ibrahim, Nabi Isa aja sampai minta keselamatan, ya, keselamatan dari keadaan yang sangat ngeri kebangkitan itu. Semuanya berlutut, nggak ada yang berani berdiri. Ya, itulah kejadian yang sangat dan pasti akan terjadi. Tapi harus ingat bahwa kita harus yakin orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh akan dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah, surganya Allah. Tapi orang-orang kafir yang mereka sombong, tidak yakin dengan Al-Quran, dia adalah kaum yang mujrimin, ya, yang mereka ragu tentang keadaan, tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus yakin inna wa'dal haqq, sesungguhnya janji Allah itu hak, benar, dan kiamat itu pasti akan terjadi. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca ini bisa menambah keyakinan kita, iman kita. Semakin semangat kita ibadah karena ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati, ada balasan dari apa yang kita lakukan waktu hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Bi barakati wa karamati